Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Bang RS akan melanjutkan distribusi peluang di sirkuit. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang distribusi peluang hipergeometrik, kemudian distribusi peluang binomial, sekarang saya menginjak pada distribusi peluang Poisson. Nah, apa distribusi peluang Poisson? Distribusi Poisson adalah distribusi peluang variabel acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Oke. Atau panjang selang waktu tersebut boleh berapa saja ya, boleh semenit, boleh sehari, seminggu, itu kita tentukan, sebulan atau malah setahun. Daerah yang dimaksud berupa sepotong garis, suatu luas, suatu volume, ataupun barangkali suatu benda. Suatu percobaan Poisson memiliki sifat berikut. Banyaknya sukses terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu, tidak terpengaruh oleh atau bebas dari apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah yang terpilih. Oke, paham ya? Jadi yang mencirikan distribusi Poisson ini apa? Distribusi peluang variabel acak Poisson menyatakan banyak sukses dalam satu. Jadi di sini tuh kita punya selang waktu, kita hitung banyaknya sukses. Nah, kalau yang tadi atau sesi sebelumnya apa? Distribusi binomial itu artinya apa? N percobaan, setiap percobaan sukses gagal. Kalau di sini dalam satu selang waktu tertentu atau daerah tertentu, kita hitung banyaknya sukses. Paham ya? Oke ya. Berikutnya, poin berikutnya, peluang terjadinya suatu sukses tunggal dalam selang waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak tergantung pada banyak sukses yang terjadi di luar selang waktu atau selang tersebut, gitu ya. Berikutnya adalah peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut diabaikan karena di sini selangnya sangat pendek ya. Secara matematis rumusannya begini ya. Peluang X sama dengan eksponensial pangkat min lambda kali lambda pangkat X dibagi X faktorial di mana lambdanya adalah positif gitu ya. Dan minnya adalah lambda, variannya sama dengan lambda juga. Nah, ini beberapa poin yang perlu Anda ketahui. Sebenarnya setiap fenomena random yang terjadi pada setiap unit dasar atau unit luasan, unit volume, waktu, dan seterusnya kerap kali dapat didekati dengan baik oleh distribusi Poisson. Jadi ini yang namanya distribusi peluang diskrit yang saya jelaskan mulai hipergeometrik, binomial, dan Poisson saat ini itu hasil hitung ya. Jadi hasil hitung bukan hasil ukur. Makanya disebut distribusi peluang diskrit. Diskrit tadi hasil hitung. Nah, di sini sebenarnya fenomena random. Nah, itu. Di sini kerap kali dekati dengan baik oleh distribusi Poisson. Kemudian distribusi Poisson ini dapat diturunkan sebagai bentuk limit dari distribusi binomial. Yakni dalam suatu distribusi binomial dengan parameter n dan p, apabila kita ambil n mendekati tak berhingga dan p mendekati 0, sedemikian hingga np sama dengan lambda konstan, maka dihasilkan distribusi Poisson. Paham ya? Artinya ketika kita punya percobaan ya, di mana setiap percobaan, n percobaan ya, setiap percobaan punya outcome sukses atau gagal. Ketika n-nya mendekati tak hingga, artinya sampel kita sangat besar sekali, itu akan bisa kita dekati dengan distribusi Poisson. Dan p-nya kecil, nah p kecil sekali ya. Oke. Ingat ya. Oke, contoh ya. Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di lab adalah 4. Berapakah peluang 6 partikel melewati penghitung dalam suatu milidetik tersebut? Jadi di sini apa? Di sini selang waktunya adalah 1 milidetik. Nah, kemudian di sini diketahui rata-rata banyak partikel radioaktif itu 4, berarti lambdanya adalah 4.
gitu ya. Kemudian berapa peluang 6 partikel? Berarti X sama dengan 6 gitu ya. Oke, mungkin kita kerjakan dulu soal pertama. Jadi di sini diketahui X-nya 6, mu-nya atau lambdanya 4 gitu ya. Oke ya. Di sini Anda butuh juga tabel Poisson ya. Ini asumsinya Anda sudah pegang tabel Poisson, nanti disocokkan. Berarti peluang 6,4 artinya 6 menggambarkan X-nya, mu-nya 4, berarti sama dengan eksponensial pangkat min 4 dikalikan 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Begitu ya. Berarti sama dengan apa? Jadi kalau kita lihat tabel, kita ambil dari ini. X sama dengan 0 sampai 6. Peluang Poissonnya dikurangi X sama dengan 0 sampai 5 peluang Poissonnya. Sehingga ketemu 0,8893 dikurangi 0,7851. Atau sama dengan 0,1042. Gitu ya. Soal yang kedua. Jadi sebetulnya banyak sekali ya fenomena yang digambarkan atau tergambar sebagai distribusi peluang Poisson. Kemudian dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang dari gelas ya, terjadi gelembung atau cacat yang kadang-kadang menyebabkan barang tersebut sulit dipasarkan. Jadi ketika gelas itu ada banyak gelembungnya dalam permukaan itu kan akhirnya menjadi barang cacat ya, dan akhirnya tidak bisa kita jual atau mungkin kita jual tapi murah. Nah itu ya. Kemudian diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai 1 atau lebih gelembung. Diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang. Berarti di sini lambda atau mu-nya 1 ya. Yang menghasilkan mempunyai 1 atau lebih gelembung. Berapakah probabilitas bahwa dalam sampel acak sebesar 8000 barang akan berisi kurang dari 7 gelembung? Nah, di sini Anda bisa mengidentifikasi ya. Di sini N besarnya kan 800.000 ya tadi, 8.000. Kemudian P-nya 0,0001. Ini dari mana? Nah, ini rata-rata dari 1 dari 1000 barang. Nah, ini ya. Ini bukan lambdanya yang 1 tadi ya. Tapi ini apa? Probabilitas atau P-nya. P-nya kecil. 0,001. Kemudian karena P amat dekat dengan 0 atau mendekati 0 ya, maka akan digunakan distribusi Poisson tadi ya. Ketika itu kasus binomial, namun P-nya kecil dan N-nya besar, itu kita dekati dengan binomial. Mu-nya dari mana? Mu tadi dikatakan mu. Nah, mu-nya kan lambda ya. Lambda itu apa? Lambda itu N kali P. Nah, di sini N kali P. N-nya 8000, P-nya 0,001. Berarti sama dengan 8. Gitu ya. Jadi, bila X menyatakan barang yang bergelembung, maka nah, tadi pertanyaannya apa? Kembali ke pertanyaan. Nah, kurang dari 7 yang bergelembung. Berarti di sini peluang X kurang dari 7. Berarti sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 6 peluang X 8000,0001 atau di sini N-nya 8000, P-nya adalah 0,001. Sehingga bisa kita tulis seperti ini ya. Sigma X sama dengan 0 sampai 6 peluang X 0,8. Nah, di sini sama dengan 0,3134. Ini hasilnya ya. Baik, itu. Ini ada beberapa contoh lagi ya. Jadi, artinya contoh soal ini silahkan Anda kerjakan. Sebetulnya dari soal pertama ini apa sih? Nah, fenomena apa? Apakah distribusi peluang hipergeometrik? Apakah Poisson? Apakah binomial? Nah, itu Anda nanti akan tahu. Nah, misalkan ini sebuah perusahaan ingin menilai cara pemeriksaan yang sekarang dalam pengiriman 50 barang yang sama. Cara ini dengan mengambil sampel sebesar 5 dan lolos pemeriksaan bila berisi tidak lebih dari 2 cacat. Nah, ini berarti proses apa? Fenomena untuk peluang distribusi hipergeometrik ya. Kemudian di sini yang berikutnya, dalam pengujian sejenis ban truk melalui jalan yang kasar ditemukan bahwa 25% truk mengalami kegagalan karena ban pecah. Dari 10 truk yang diuji selanjutnya dihitung peluang bahwa 3-6 mengalami ban pecah dan seterusnya. Di sini diketahui P-nya 25% ya, N-nya adalah 10. Di sini berarti distribusi apa? Distribusi binomial ya. Kenapa? Di sini kan peluangnya dia apa?
gagal atau sukses kan gitu. Gagal berarti pecah misalnya. Berikutnya, mesin pesawat terbang bekerja bebas satu dari yang lain dalam penerbangan dan rusak dengan peluang 0,4. Jadi rusak itu peluangnya 0,4. Bila dimisalkan bahwa sebuah pesawat terbang melakukan penerbangannya dengan selamat jika paling sedikit setengah mesinnya bekerja. Dia akan selamat ketika setengah mesinnya bekerja. Tentukan apakah pesawat bermesin 4 atau bermesin 2 yang lebih tinggi keselamatan penerbangannya. Jadi di sini Anda akan membandingkan, jadi ini menarik sekali ya. Ketika kita punya pesawat, di situ ada yang jenisnya 2 mesin dan 4 mesin. Ketika peluang rusaknya sama, nah ini yang lebih handal mesin yang mana, atau dia punya peluang keselamatannya lebih tinggi, apakah pesawat dengan mesin 4, apakah pesawat dengan mesin 2. Ini harus kita bandingkan. Oke, poin berikutnya, soal yang berikutnya, panggilan lewat telepon yang masuk ke pusat layanan perbaikan memenuhi proses Poisson dengan rata-rata 2,7. Kalau di sini sudah ada kata-kata Poisson, ini berarti ya distribusi peluang Poisson. Kalau yang mesin pesawat terbang tadi distribusi peluang binomial. Baik, itu apa yang saya jelaskan. Terima kasih banyak. Kembali lagi nanti kita akan jelaskan pada sesi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.